Selamat bertemu kembali dengan Kepo Listrik. Untuk kali ini saya akan mereview barang yang saya beli dengan sistem COD ya. Barang ini disebut charger baterai portable ya, charger baterai portable kalau dalam kemasannya, tapi di sini nggak ada. Di sini hanya ada tulisan seperti ini. Ini tidak ada mereknya. Oke, kalau begitu kita kasih merek saja, merek charger Kepo gitu ya, charger Kepo. Oke, ini di dalamnya seperti apa akan kita lihat saja. Ini chargernya ini untuk charger mobil atau aki mobil atau aki motor ya. Jadi selain itu tidak boleh katanya. Nah, nanti cara kerjanya seperti apa? Kita lihat dulu spesifikasinya. Dari sini itu dari kemasannya dari kemarin tidak ada buku manualnya ya, bahwa ini cocok untuk tegangan 220. Jadi sumber PLA nya itu 220, jadi sama dengan tegangan di rumah. Kemudian tegangan outputnya ini 13,8, jadi memang standar untuk mencarger sebuah baterai ya. Outputnya meskipun dia tegangan DC, tapi bentuknya itu pulsa berfrekuensi tinggi ya, sehingga dia nanti bisa menyerupai DC. Ini teknologi baru. Jadi teknologi baru itu sistemnya seperti itu, pulsa. Kemudian memiliki proteksi hubung singkat ya, jadi terminal merah ini yang positif dan negatif ini, tapi hanya temporary atau hanya sebentar ya, sebentar. Jadi dia ya paling mungkin tidak lebih dari 3 detik ya. Kalau lebih dari 3 detik ini pasti ini akan rusak nanti. Mungkin kalau hanya sekitar di bawah 3 detik masih aman ya. Kemudian kalau kerjanya, informasi yang ada di websitenya penawaran itu ya, itu kalau dia sedang mencarger itu di sini ada warna merah baterainya, kemudian di tengahnya ini ada barcode. Nah, barcode-nya ini warna hijau. Itu kalau sedang mencarger itu dia akan bergerak ke atas. Nah, naik turun, naik turun, naik turun sampai kalau nanti penuh baru dia nyala semua. Nah, nyala semua itu kalau udah penuh. Nah, kalau sudah penuh berarti ya sudah harus kita segera lepas, karena kalau itu sudah tidak bisa mengisi dan juga tidak bisa diisi ya. Outputnya 2 ampere ya, 13,8 tapi 2 ampere. Jadi kalau untuk mencarger aki mobil bisa di atas 6 jam sampai 12 jam ya. Aki motor ya mungkin 4 jam. Nanti akan kita lihat charger ini kalau buat nyarger aki yang sudah swak dengan yang baru itu seperti apa. Oke teman, sekarang kita uji. Ini uji barcode yang pertama. Ini tampilan barcode-nya kayak gini sebelum diberi beban. Kemudian sekarang kita uji tegangan keluaran dari charger ini. Tegangannya 13,8, jadi sesuai dengan yang tertera di petunjuknya. Kemudian uji hubung singkat 3 detik ya, sebelum 3 detik maksudnya. Dan ini ternyata tidak ada problem, jadi hebat juga. Kemudian sekarang kita lihat gambar gelombangnya, dan memang betul gambar gelombangnya berbentuk pulsa gigi gergaji ya. Nah, ini pulsanya. Menurut alat ini kisaran dari frekuensinya itu seratusan kilohertz ya, ratusan kilohertz. Jadi perlu perhitungan kalau dijadikan headnya yang semestinya. Idealnya mendekati 1 VPP, ini harusnya dia garis lurus. Sekarang akan kita uji untuk mengisi aki, yang aki mobil, dan yang pertama nanti adalah aki yang kecil dulu itu. Aki yang kecil itu sudah tidak ada tegangannya ya, atau mungkin sudah swak ini, karena mungkin sudah tidak lama di cas. Dan kita lihat dulu tegangannya berapa. Tegangan 0,19 ya, jadi hampir habis atau hampir swak ini. Dan ini akan kita cas bisa masuk enggak dia ini. Jadi ini kita nyalakan, dan ternyata barcode-nya tidak naik turun ya. Ini berarti dia ada kesimpulan bahwa akinya ini tidak bisa menerima tegangan masukan dari atau arus masuk dari charger ini ya. Jadi aki ini sudah swak atau sudah tidak baik temanku. Nah, nanti kita akan ganti aki yang besar, itu aki mobil. Dan sebelum ke situ kita akan uji dulu barcode-nya ini. Kalau dengan aki yang bagus itu nyalanya seperti apa.
Ini kita hubungkan. Dan oke, barcode-nya menunjukkan full. Tapi full di barcode ini belum menunjukkan adanya nilai yang sebenarnya di sini ya. Di sini belum tahu kalau full. Di sini masih kurang sedikit karena itu sudah lama, sudah 1 bulan tidak dicas ya. Nah, coba sekarang kita charger. Kita beli listrik dan ternyata barcode-nya bekerja naik turun sesuai dengan manualnya. Itu dia berarti mengisi aki ini. Lama dan tidaknya pengisian tergantung dari kosong dan tidaknya aki ini. Semakin kosong semakin lama. Oke, sekarang berikutnya kita uji atau kita ukur berapa arus yang masuk ke aki ini ya. Rangkaiannya seri ya, rangkaiannya seri. Pertama-tama sebelum kita beri tegangan di chargernya, kita uji dulu barcode-nya. Ternyata barcode-nya pun juga meminta arus hanya 0,02, jadi kecil sekali ya. Jadi barcode tidak membebani aki. Jadi tidak ada masalah buat barcode-nya ini atau buat chargernya ini jika terhubung dengan aki. Nah, sekarang berikutnya kita nyalakan dan kita beri tegangan di chargernya. Kemudian ini saya tempelkan di akinya. Hubungannya serial ya. Jadi kalau mengukur arus tuh hubungannya serial. Dan ternyata arusnya 1,95 ya, kurang lebih mendekati dari spesifikasinya yang 2 ampere tadi. Jadi cukup bagus juga nih alat ya. Jadi dia bekerja lumayan lah untuk buatan dari Cina ini. Dan inilah temanku, jadi nampaknya lumayan juga untuk direkomendasikan ini, meskipun saya tidak tahu persis seberapa tahan dari alat ini, karena baru saya coba untuk ngecas aki dan memang masuk sekitar 2 jam itu bisa masuk, untuk aki motor itu bisa masuk. Oke, sekarang akan kita bongkar dalamnya seperti apa. Apakah dalamnya menggunakan rangkaian-rangkaian yang banyak pendingin atau tidak. Nah, akan kita coba. Dan ini ada satu skrup yang ditutup dengan label, jadi berarti kita harus membuka segel, itu artinya. Kalau segel dibuka berarti ya sudah, alat ini sudah tidak garansi kalau dia ada garansinya. Dan ini dalamnya tidak terlalu tidak terlalu rumit ya, tapi dia cukup ya. Ini teknologi switching nih, nampaknya teknologi switching yang dipakai di banyak charger. Dan ini ada komponen-komponen yang standar, ada dioda, ada kapasitor, ada resistor, kemudian ada integrated AC dan seterusnya. Dan monggo kalau yang mau berminat mempelajari rangkaiannya ini lebih lanjut untuk studi atau TA dan lain-lain, silahkan dipelajari sendiri. Tapi untuk di sini tidak dibahas ya, kita hanya mengkepoin apakah layak dibeli atau tidak alat ini. Demikian temanku, dan alat ini cukup murah, harganya lengkap dengan COD nya itu waktu itu berkisar 195-an ya ribu. Jadi monggo kalau yang mau beli ya seperti ini, sehingga aki pun bisa terisi. Oke, untuk yang di gigi gergaji tadi, ini yang menjadi catatan kita. Dengan pulsa gigi gergaji itu memang betul tidak merusak aki atau seperti apa, itu butuh penelitian lebih lanjut, jadi tidak bisa kita simpulkan di saat ini. Oke temanku, mungkin yang belum punya dana besar bisalah beli ini untuk sekedar mencoba, karena dia relatif murah. Demikian temanku, semoga apa yang menjadi review untuk hari ini atau kali ini bisa menjadi bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari charger portable khususnya untuk otomotif dan motor Anda. Terima kasih dan salam sehat selalu. Amin.